yang kedua memang harus kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan sekarang, kita harus pertahankan terus. Karena memang mempertahankan itu lebih sulit untuk merebut. Jadi kita harus akui itu. Dalam posisi seperti itu tentu kalau Tuhan perkenankan, sekarang ini kan lagi momen pilkada. Kalau Tuhan perkenankan dalam kontestasi 27 November dan memenangkan, jadi saya pikir saya udah tahu jalannya. Saya udah tahu blueprintnya seperti apa. Tinggal kita menindaklanjuti, kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Karena memang hari ini kita harus mengakui bahwa di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, kemiskinan ekstrem itu menurun, stunting menurun, ya kan? Jadi saya pikir itu adalah tahapan-tahapan yang sudah kita lalui yang perlu kita tingkatkan ke depan. Dan pertanyaan lanjutan, apa tantangan terbesar? Memang hari ini kita harus akui. Saya pikir Om Henny juga kalau kita mengerti keadaan di Sumba ini, ya, dan fenomena secara umum di NTT, kita harus membalikkan cara berpikir. Selama ini kan kita seolah-olah memelihara kemiskinan, memelihara keterbelakangan untuk kita mendapat simpati dan empati dari pemerintah tingkat atas. Bagi saya itu sebuah kecelakaan sejarah itu, tidak boleh itu. Kita harus membalikkan cara berpikir. Kita harus bekerja dengan baik, berprestasi, baru kita dihargai prestasi kita. Dan itu yang saya lakukan. Dan ya, kalau sampai dengan saat ini kita sudah mendapatkan 41 penghargaan dari pemerintah pusat dan dunia usaha lainnya yang mengakui kerja-kerja nyata kita, maka saya pikir itu yang harus kita terus bangun, bahwa ini bukan prestasi Chris Pryde ansih loh. Ini prestasi kita semua, mengembalikan pride, kepercayaan diri masyarakat bahwa kalau kita lakukan itu pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Dan itu memang harus kita bangun rasa suasana batin masyarakat itu. Sehingga ya brand kita yang selama ini, ya kita kan punya potensi luar biasa. Ya toh? Kita punya potensi, sumber daya alam kita, pariwisata potensi luar biasa. Hanya kita terlalu lama di dalam bobokan harus seolah-olah kita ini terbelakang, termiskin dan seterusnya. Walaupun stigma itu melekat juga bagi kita di daerah NTT ini, daerah miskin, daerah terbang, itu stigma. Tapi brand kita adalah sebenarnya, kita ini adalah orang mengakui kok pulau terindah itu dia. Pulau terindah. Ya, kita harus, itu yang harus menjadi modal kita untuk bagaimana sesungguhnya melakukan kerja-kerja nyata yang bisa kita lakukan bersama, tidak hanya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil gitu. Kenapa daerah tertinggal? Kenapa Sumba Timur daerah tertinggal? Apa yang salah sebenarnya? Saya pelajari gitu loh. Saya panggil OPD semua. Coba di bidang itu perekonomian masyarakat, coba kita lihat parameternya apa-apa, indikatornya apa-apa. Di bidang SDM apa-apa saja. Di bidang kemampuan keuangan daerah apa-apa saja. Aksesibilitas apa-apa saja. Karakteristik daerah apa-apa, saran dan pesan apa. Kita pelajari 6 parameter itu dengan indikator-indikator. Oh, kalau begitu harus kita lakukan kerja nyata seperti ini. Di bidang pendidikan misalnya, di bidang kesehatan kita harus lakukan ini. Di bidang infrastruktur kita harus lakukan ini. Di bidang ekonomi kita harus lakukan ini. Karena itu ada indikator-indikator. Kita pelajari, maka kita mulai penuhi sedikit-sedikit dengan priorisasi yang pendek. Sering saya katakan, itu persoalannya banyak, sumber dayanya sedikit. Maka dibutuhkan kerja-kerja cerdas itu gitu loh, untuk bisa menetapkan berbagai prioritas untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Jadi sudah dari 2010 kita ini menjadi kategorikan daerah tertinggal gitu loh. RPJMN 2010-2014 itu sudah dievaluasi 2015 ada 182 ya, tinggal 121. Sumba Timur masuk dievaluasi dari 2020 itu RPJMN 2015-2019 evaluasi 2020 masih masuk juga gitu loh. Masih tertinggal juga. Makanya saya terus 2021 ketika dievaluasi 2024 keluar kita dari tertinggal. Syukur puji Tuhan, saya pikir bukan prestasi saya sebagai pribadi, tidak. Saya harus mengakui bahwa keterlibatan stakeholder, semua pihak
Ya, saya sering katakan bahwa dunia usaha masyarakat sipil termasuk pers di dalamnya perguruan tinggi ya ada di dalamnya semua.